diversity, unity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Najwa Laila dari kelas KPI 4B. Nah, di video ini saya ingin membahas tentang fenomena culture shock yang sering dialami mahasiswa Indonesia ketika berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang saya bawakan ini mahasiswa yang di luar negeri, khususnya ada di negara Korea Selatan. Nah, fenomena ini saya ambil dari pengalamannya Syafira Putri yang pernah dibagikan dalam sebuah podcast bersama Raditya Dika. Nah, menurut saya nih, dari pengalaman ini menarik nih, karena tidak hanya menunjukkan perbedaan budaya, tetapi juga bagaimana seorang harus beradaptasi, terutama di era digital yang serba terhubung. Sebelum saya lanjutkan ini akan menampilkan itu ya, singkatan podcast. Enjoy to video. Aku inget dulu aku shocknya banget. Aku tahun pertama aku di sana tuh shock banget sih Kak. Jujur. Sampai aku baru hari pertama mulai sekolah, teman-temanku udah pada tahu semua pelajarannya gimana, udah belajar duluan semua. Tapi teman-teman ini kan maksudnya teman-teman Korea. Teman-teman yang Korea. Sedangkan kalau beasiswa itu kan dari berbagai macam negara juga ada banyak yang dapat juga. Iya, jadi kita satu internasional tuh kayak solid gitu loh, kayak hah, ini gimana gitu loh, kayak shocknya bareng-bareng. Shocknya bareng-bareng. Pas masuk. Ini Korea gini amat gitu ya. Oke, wow, siapnya dari jauh-jauh ya gitu. Sementara kalian yang orang-orang internasional kayak kita baru nyampe deh. Iya, baru nyampe. Baru nyari laundry kan. Laundry gimana nih, baju gimana gitu kan. Iya kan? Baru nyari laundry kan. Nyuci bajunya gimana ini ya. Oke, ini seru banget. Kamu di sana culture shock yang pertama adalah soal kultur belajar mereka. Itu yang pertama. Apalagi soal tinggal sendiri. Kan 15 tahun masih SMP. Tiba-tiba dilepas ke Korea Selatan. Apa ketakutan apa yang ada tuh? Waktu itu takut, lebih ke fear of the unknown. Jadi aku nggak tahu aku nakutin apa. Tapi aku tahu aku takut gitu. Pas sampai sana, tadi kan kita ngomongin yang pendidikan kan Kak. Itu aku kayak, jadi pas sampai aku di boarding school, jadi asrama. Oke, jadi ada asramanya. Jadi beasiswanya udah termasuk biaya tinggal, makan sehari-hari udah ada. Jadi kita ada kayak kafetaria, kayak prasmanan, setiap pagi siang malam udah disediain. Pagi siang malam makan gratis. Iya. Beneran itu dibiayain semua. Tuition fee udah dibayarin semua. Jadi sampai sana ya belajar aja yang penting fokusnya. Tapi yang aku paling shock adalah suatu hal-hal yang mudah dilakukan di sini, rasanya sulit banget dilakuin untuk di sana. Jadi misalnya aku harus sholat. Atau misalnya aku pakai sesimpel aku misalnya pakai hijab. Kalau pakai hijab, pas nyampe sana orang belum kenal aku, belum tahu apa-apa, tiba-tiba udah ada stereotype. Oh ya? Kayak nih orang pakai apa, yang pakai jilbab itu ya, itu kenapa ya? Oh, dia kalau tidur pakai jilbab ya atau gimana ya? Jadi kayak belum kenal aku. Oke guys, kita balik lagi. Nah, kalau kita bicara tentang culture shock nih, sebenarnya ini adalah hal yang sangat wajar ketika seseorang berpindah ke lingkungan baru dengan budaya yang berbeda. Pasti ada rasa kaget nih, bingung, bahkan tidak nyaman kan untuk di sana kita mau ngapain gitu, bingung, takut salah gitu. Nah, dalam kajian komunikasi antar budaya ini, hal ini dijelaskan oleh Colorful Oberch yang menyebutkan bahwa culture shock memiliki beberapa tahapan. Awalnya mungkin seseorang merasa senang atau penasaran, tetapi lama-kelamaan muncullah phase krisis nih guys, dimana mulai merasa sulit adaptasi. Hal ini juga terlihat dari pengalamannya Kak Syafira ini. Terus terutama ketika menghadapi sistem pendidikan di Korea Selatan yang lebih disiplin dan kompetitif. Perbedaan ini juga bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal cara berpikir dan cara menjalani kehidupan sehari-harinya. Selain itu, perbedaan gaya komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, menurut Edward T. Hall, setiap budaya itu memiliki cara komunikasi berbeda yang dikenal dengan high context culture dan low context culture. Nah, di sini tuh Indonesia dan Korea sebenarnya sama-sama termasuk budaya high context, tetapi dalam praktiknya itu tetap ada perbedaan. Misalnya, di Korea, penggunaan bahasanya itu formal, dan penghormatannya itu terhadap senior itu sangat dijaga. Hal itu tentu membutuhkan penyesuaian pada mahasiswa Indonesia yang mungkin terbiasa dengan komunikasi yang lebih santai. Kemudian, proses penyelesaian ini tidak terjadi secara instan. Pasti ada prosesnya kan guys. Dalam teori adaptasi budaya yang dikemukakan oleh Yong Yun Kim, dijelaskan bahwa adaptasi adalah proses bertahap yang melibatkan tekanan sekaligus pertumbuhan. Artinya, semakin seseorang menghadapi tantangan budaya,
maka sebenarnya dia juga sedang belajar untuk menjadi lebih terbuka dan mampu berkomunikasi secara lebih luas. Nah, menariknya di era digital seperti sekarang ini, culture shock tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di satu sisi media sosial, terus membantu mahasiswa yang perantau ini tetap terhubung dengan keluarga dan budaya asalnya. Namun, di sisi lain ini, media sosial juga bisa menimbulkan perbandingan sosial, kayak misalnya nih guys, ketika melihat kehidupannya, teman-teman di Indonesia, menurut saya itu hal justru membuat proses adaptasi, terus menjadi lebih kompleks. Nah, karena, individunya tidak hanya menyesuaikan dirinya dengan budaya baru, tetapi, juga harus membandingkannya dengan budaya yang lama. Jadi itu kayak kita tuh harus bandingin dulu nih guys, kita nggak boleh sepenuhnya ngambil budaya yang baru gitu. Nah, dari pembahasan yang di atas ini, kita bisa memahami bahwa culture shock ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman mahasiswa perantau. Biasanya ada perbedaan budayanya, sistem nilainya, terus tuh serta gaya komunikasi mahasiswa tantangan utama dalam proses adaptasi. Nah, dengan sikap terbuka ini dan pemahaman komunikasi antar budaya ini, hal yang tersebut justru dapat menjadi peluang untuk berkembang. Sebagai penutup ini, saya berpendapat bahwa di era digital ini kita tidak hanya dituntut untuk memahami budaya lain, tetapi juga harus bijak dalam menyikapi informasinya. Kita harus bijak nih guys antara perbedaan yang budaya baru disesuaikan dengan itu dengan budaya yang lama. Terus tuh kita harus itu ya, harus informasinya itu kita temuin dulu nih guys gitu. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.